Eh, nah, ini soal nomor satu ini kan tentang matriks ya, tapi Bapak coba jelaskan dulu secara definisinya itu apa itu matriks ya. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun di dalam bentuk baris dan kolom pada segi empat gitu. Nah, itu definisinya. Nah, kalau misalkan mau tahu gambaran matriks seperti apa ya seperti ini gitu. Contoh soalnya nih ya. Nah, jadi ini namanya matriks nih ya. A B C D E F gitu ya. G H I J K L. Nah, ini namanya matriks nih. Nah, yang tadi pesampaikan apa itu baris, apa itu kolom tuh yang ini ya. Nah, ini yang horizontal itu namanya baris ya. Yang horizontal namanya baris. Yang warna merah ini gitu ya. Ini namanya baris. Kalau misalkan kolom tuh yang vertikal nih ya. Ini namanya kolom. Nah, nanti biar kalian tahu, oh berarti kolom tuh kayak gini Pak gitu. Dia secara vertikal ya. Kalau misalkan baris dia dibentuk secara horizontal. A B C itu ya itu baris namanya ya. D E F itu baris juga namanya gitu. Nah, kalau A D G J gitu ya. B E H K ini kolom namanya gitu ya tadi ya. Nah, seperti itu ya. Penamaan dari matriks semuanya gitu ya. Nah, kalau di sini nantinya di matriks juga kalian harus tahu gitu. Kira-kira ada berapa macam sih baris yang tersedia gitu di dalam segi empat ini gitu. Segi empat itu macam-macam ya, bisa persegi, bisa persegi panjang gitu ya. Nah, cuma kalau ini diperhatikan di sini kan dia bentuknya seperti persegi panjang gitu ya. Nah, kalau dihitung di sini ada empat barisnya ya. Ada empat gitu ya, ada empat barisnya. Kalau kolomnya ada tiga. Nah, kalau secara penulisan, kalau ini kita misalkan dalam variabel ya, misalkan matriks A namanya gitu. Nah, di sini untuk penamaannya gitu ya, tadi udah kita hitung baris dan kolom ada 4 dan 3, itu secara notasi ditulis seperti ini. Nah, gitu ya. Mungkin untuk yang kelas 11 yang udah naik kelas 12 kan udah tahu nih ya sebelumnya ya. Kalau ini tuh namanya tuh ukurannya gitu. Kan kalau dibangun data kan pasti ada ukurannya. Nah, di matriks itu karena dia ngebentuk bangun data juga, dia juga memiliki ukuran namanya gitu. Nah, ukurannya itu ditentukan dari baris dan kolom ya. Ukurannya ditentukan dari baris dan kolom. Seperti ini contohnya gitu ya. Nah, ini namanya baris nih ya. Empat ini barisnya, terus tiga itu kolomnya gitu ya. Ini bukannya ngitung secara perkalian bukan ya. Ini cuma ukuran aja ya. Jadi kayak kalian mau nyetak foto kan itu kan nggak dihitung perkalian ya gitu kan. Misalkan mau nyetak foto foto formal yang ukurannya 4 kali 6 itu kan nggak dihitung 4 kali 6 berapa gitu kan. Nah, ini pun sama gitu. Jadi bukan berarti kalian ngitung 4 kali 3 12 nggak gitu ya. Ini hanya menyatakan ukuran aja gitu ya. Jadi bukan dihitung perkaliannya tapi menyatakan ukuran gitu. Nah, nanti perlu dicatat semua kalian ya. Nanti kalau ada soal tentang definisi matriks, ini bukan menyatakan hasil perkalian, tapi menyatakan ukuran aja gitu. Ya, seperti itu semua ya. Oke, lanjut untuk kembali ke sini ke soal ya. Nah, di dalam matriks namanya ya, itu juga ada operasi hitungnya gitu. Jadi nggak hanya teori yang kalian pelajari, tetapi juga kalian akan mempelajari tentang operasinya gitu. Nah, kalau operasinya itu kan yang namanya operasi macam-macam ya. Ada nanti penjumlahan gitu. Ya, operasi penjumlahannya ada gitu ya. Terus ada operasi pengurangannya ada gitu ya di matriks. Terus yang ketiga ada juga operasi perkalian ya. Perkalian dua matriks ya namanya. Terus yang keempat perkalian skalar namanya. Mungkin yang belum pernah dengar skalar itu mirip sama koefisien sih jatuhnya ya nanti ya. Nah, nanti mungkin akan memberikan juga contohnya gitu ya. Skalar itu kayak gimana sih gitu nanti ya. Oke. Nah, sekarang gini ya. Biar kalian nggak bingung ya. Supaya tahu gitu cara ngoperasiin matriks seperti apa. Nah, jadi untuk matriks ini cara mengoperasikan penjumlahan atau pengurangannya itu dilihat dari letaknya ya, dilihat dari letaknya.
dari letaknya. Nih, misalkan gini, ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, kita mau jumlahin nih sama matriks misalkan M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X misalkan gitu. Nah, ini cara ngejumlahinnya itu yang seletak yang harus kalian jumlahkan. Jadi tidak sembarangan kalian menjumlahkan matriks itu. Nah, misalkan A nih. Nah, A ini posisi penjumlahannya juga harus sama gitu dengan A juga. Nah, kira-kira siapa yang sama dengan A di sini letaknya? Nah, yang sama itu ini. Nah, yang sama itu adalah M-nya nih. Nah, ini ya. Nah, ini namanya seletak nih. Nah, kalau dia posisinya sama, sama-sama di ujung kiri atas, ya, itu bisa kita jumlahin keduanya. Jadi bisa ditulis sama kalian jadi A tambah M. Nah, gitu ya. Jadi ini sama ini jumlahin ya. Jangan sampai A-nya jumlahin sama yang bukan seletak gitu. Misalkan A sama O nggak boleh karena dia tidak sama posisinya gitu. Jadi yang harus kalian tuntut di sini adalah letaknya harus sama gitu ya. Letaknya harus sama kayak gitu. Terus B pun sama gitu ya. B juga harus dijumlahkan dengan yang seletak. Berarti B sama N gitu. Nah, terus setelah lagi C sama siapa jumlahinnya sama O gitu ya. Udah kebayang semua ya. Terus nanti D sama P gitu. Jumlahin semua masing-masing sampai bawah ya. Kayak gitu. Nah, sekarang contoh dulu nih ya. Ada yang bisa jawab kan tadi nih kira-kira nih. Contoh yang sederhana nih. Misalkan Bapak punya matriks 2 3 1 min 4. Nah, ini mau dijumlahin sama matriks min 1 0 3 7 misalkan. Nah, ada yang bisa jawab berapa hasilnya? Tadi yang bersampaikan dia harus letak gitu. Nah, dia mau ngomong nggak? Boleh? Berapa nih? Silakan. 1, 3, Ah, bawahnya satu 4, tiga. Mm-mm. Terus yang sebelahnya Messi apa nih? Min 4 tambah 7 min 3. 3, 3, 3. tiga. Oke, nah betul Messi ya. Nah, jadi kayak gitu semua ya. Jadi ini tuh satu dari mana sih Pak? Tadi yang dikatakan Messi gitu. Nah, satu itu dapetnya dari sini nih. Dua sama min satu kita jumlahin karena dia seletak gitu. Terus Pak, ini empat dari mana empat gitu? Nah, empat itu dari penjumlahan apa? Satu dan tiga. Kan dia seletak gitu. Jadi jumlahkan yang seletak. Nah, penamaannya kalau ini sih namanya ya mungkin belum tahu ya. Satu tiga ini dia posisinya ada di baris kedua ya. Nih, hitungnya dari atas ya. Kan ini kan namanya baris satu ya. Satu gitu. Dua. Nah, berarti di satunya ada di baris kedua namanya semua ya. Satu itu posisinya ada di baris kedua. Terus untuk kolomnya dia ada di kolom ke satu. Nah, jadi kalau misalkan kalian disuruh menamakan satu itu sebenarnya tuh letaknya di mana sih gitu. Letaknya di pinggir bawah sini nama lainnya adalah baris kedua kolom ke satu. Nah itu letak dari satu ya. Tiga sama juga nih tiga. Nah tiga itu juga sama posisinya di baris kedua kolom ke satu itu definisinya ya atau letaknya nantinya supaya kalian juga tahu gitu penamaannya itu satu itu sebenarnya apa sih Pak gitu. Nah penamaan lain itu adalah dia adalah suatu bilangan yang terletak di baris kedua gitu. Baris kedua kolomnya ke satu ya. Kok baris kedua kolom satu gitu ya. Baris kedua kolom satu. Nah gitu. Cara mendefinisikannya. Ya itu ya mungkin ya semuanya ya untuk operasi penjumlahan gitu. Caranya berlaku juga buat pengurangan gitu ya. Berlaku juga buat pengurangan gitu. Oke. Nah, ntar kita coba nih kita operasikan di sini Q kurang P di soalnya gitu. Nah, Q kurang P kita coba nih ya. Ini Bapak Bos dulu ya yang ini. Oke. Kita coba sekarang yang Q kurang P. Nah, nanti bisa difoto sini ya sama kalian ya. Kalau mau foto silakan ya.
Ini hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, coba kita lihat soal ini nih. Q kurang P. Nah, kalau Q kurang P berapa ya hasilnya nih? Coba dia mau ngitung nggak? Q kurang P. Ini yang di soal nomor 1 ya. Berarti Q-nya apa? Q-nya tulis dulu gitu ya. Q itu kan matriksnya adalah 2 min 1 1 4 gitu. Nah, terus dikurang P. P-nya itu S tambah R, 2 3 dan M. Nah, coba dia mau ngitung berapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Tadi caranya gimana nguranginnya? Atau penjumlahannya yang seletak gitu ya. Nah, berarti kalau kita tulis awalnya 2 dulu, berarti 2 dikurang siapa semuanya nih? Nah, dia mau jawab. 2 dikurang siapa? 2 dikurang S plus R. Benar. Dikurang S tambah R. Terus, kalau min 1 dikurang siapa? Sama, Kurang 2 jadi min 3. Jadi min 3 bener, Messi. Iya. Terus, yang bawahnya Satu 1 dikurang 3 jadi min dikurang 3 min 2. min 2. Kalau ini 4 kurang 4 R ya. kurang R. Iya bener 4 kurang R. Oke. Nah, ini hasil pengurangannya ya. Nah, ini minnya di dalamin ya. Berarti jadi 2 dikurang S kurang R gitu. Nah, ini hasilnya ya. Oke, terima kasih Messi. Nah, ini hasilnya adalah Q min P ya. Hasil dari Q min P. Coba ini dulu nih. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya nih di soal ini? Udah kebayang ya? Jadi sekali lagi penjumlahan dan pengurangan dioperasikan yang seletak ya, yang seletak nggak boleh nggak gitu ya. Ya, oke next berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan untuk ini coba ada yang udah pernah lihat nggak simbol ini apa namanya nih? Ada yang mau jawab? Ini simbol apa namanya? Namanya apa? Namanya adalah inverse. Iya, namanya adalah inverse ya. Nah, mungkin yang belum tahu inverse itu sebenarnya khusus ya. Dia khusus untuk sebentar. Ya, khusus untuk matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Biasanya yang paling sering keluar di soal itu yang ukuran baris dan kolomnya 2 kali 2. Kalau inverse ya. Nah, inverse matriks itu yang benar-benar sering keluar ya. Yang nggak pernah bosen-bosennya gitu di soal keluar tuh yang ukurannya 2 kali 2 ya. Dalam hal ini contohnya kalau 2 kali 2 itu adalah A, B, C, D. Nah itu ya. Ini namanya matriks yang ukurannya barisnya ada 2, A, B, C, D gitu ya. Dan kolomnya juga ada 2, A, C, dan B, D. Gitu. Ya ini namanya matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Gitu. Nah terus cara menghitung inverse. Nah, cara menghitung inverse. Nah, ini cara menghitungnya itu adalah 1 dibagi perkalian AD dan BC-nya dikurang dikali A join namanya nih ya. Jadi nanti kalian menukar D sama A-nya gitu kayak gini. Menukar. Terus B sama C-nya itu diberikan tanda negatif. Nah, ini adalah kebalikan namanya semua ya. Kebalikan matriks dari A. Oke. Ini sebenarnya ada pembuktiannya sih aslinya ya. Nah, pembuktiannya itu berawal dari ini. Kalau yang belum tahu nih. Nah, jadi awal dari sini nih. Jadi kalau kita hitung perkalian A dan kebalikannya itu hasilnya I. Ini pembuktiannya gitu ya. Nah, I itu identitas namanya. Ya, kalau di matriks itu identitas isinya adalah 1001. Nah, ini sifat sih sebenarnya ya jatuhnya ya. Nah, berawal dari situ kita dapat rumus ini. Gitu ya. Berawal dari situ kita dapat rumus yang tadi Bapak sampaikan barusan ya. 1/A D min BC, terus joinnya D min B min C A. Gitu. Nah, contoh misalkan gini ya. Contoh kalian disuruh ngitung matriks A
yang isinya itu adalah 2, 6, 1, 4 misalkan ya. Nah, ada yang mau jawab gak ini cara ngitung inverse gitu? Coba silakan. Nah, coba ada yang mau jawab. Kalau ada soal seperti ini gimana ngitungnya? Nah, tadi rumusnya adalah apa? A inverse sama dengan 1/AD min BC. Coba yang jadi A siapa? Ada yang mau nyebutin? Yang jadi A siapa? Yang jadi B siapa? Coba. Ada nggak yang mau nyebutin? Yang jadi A siapa? Coba. Ya, ada yang mau A-nya sebutin? 7. A-nya 2. A, betul. Terus B-nya 6. C-nya 1. D-nya 4. Iya, betul ya. Oke, siap. Berarti kita masukin nih lainnya gitu ya. Nah, berarti A kali D berarti 2 kali 4 gitu semuanya ya. Terus dikurang apa sih Pak? Dikurang 6 kali 1. Nah, ini ya, ikutin ya. Nah, ini 2 kali 4 dikurang 6 kali 1. Nah, terus matriks adjoin namanya ini ya. Adjoinnya kita tuker. Eh, D sama A. Berarti 4-nya di sini tulis ya. 4 tuh ya. 2-nya sebelah sini nulisnya. Nah, terus 6 sama satunya tinggal dikalimin. Nah, kayak gitu caranya ya. Nanti dapat kalian kebalikan A-nya ya. Kebalikan A-nya itu adalah ini kalau dihitung berapa nih? 2 kali 4 dikurang 6 kali 1 berapa? 1/2. Ya. Dikali 4 min 6 min 1/2. Nah, ini jawabannya. Nah, setengah ini ya sekalian ya. Tadi kan sempat Bapak bilang di awal ada skalar. Nah, yang namanya skalar tuh ini. Nih, ini setengah ini namanya skalar. Jadi dia bisa dikaliin ke dalam. Ya, skalar. Sekalian ya. Nah, itu. Jadi setengahnya bisa dikalikan ke dalam matik semuanya nih. Ntar jadi nilainya 4 kali setengah 2 gitu ya. Terus min 6 dikali setengah tuh min 3. Jadi kayak kalian ngitung operasi aljabar aja gitu ya. Angkanya dikaliin ke dalam kurung gitu. Terus setengah kali min setengah. Sama 2 kali setengah itu adalah 1. Itu contoh ya semuanya ya. Oke, nanti sebelum kita ke soal ini nih. Kan kita disuruh cari R inverse nih. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Coba sebelum lanjut nih. Coba boleh. Ini Maulida Stefani mungkin kalau mau nanya boleh sebelum lanjut. Atau mau nulis dulu boleh nih silakan. Bapak tunggu semenit kali ya. Boleh silakan sampai dicek sekali lagi. Kalau ada yang bingung tanya aja. Oh ada yang chat nih. Oh iya nggak apa lanjut aja ya ini ya. Yang lain gimana? Coba. Oke deh. Lanjut ya Stefani ya. Oke ya udah. Coba R inverse sekarang nih kita hitung ya. Nah ini Bapak Pus ya. Yang sebelah sini kali tadi ya. Nah kan udah dituliskan rumusnya ya sama kalian ya. Nah, berarti ntar di sini eh kita hitung R inverse sekarang gantian ya. Kita hitung R inverse sesuai yang ada di soal gitu. Nah, berarti nanti kalau kalian hitung R inverse berapa nih? Kan R kan 7, 3, 2, 1. Berarti kalau R inverse itu adalah sama dengan apa tadi semuanya? Yaitu
seper AD berarti 7 kali satu gitu. Nah, 7 kali satu dikurang BC. Nah, B-nya 3, C-nya 2. Itu ya. AD min BC, terus 7 sama satunya ditukar kayak gini ya. Nah, terus 3 sama 2-nya diberikan tanda negatif di rumusnya gitu ya. Nah, di R inverse itu berapa sih gitu. Nah, kalau dihitung berarti seper, ini 7 kurang 6 gitu ya. 7 kurang 6 dikali 1 min 3 min 2 7. Nah, ternyata kalau 7 kurang 6 itu kan 1 ya. Nilainya ya, berarti kan kalau 1 bagi 1, 1. 1 dikali apapun bilangan itu sendiri gitu. Jadi langsung aja. Berarti R inverse itu adalah nilainya 1 min 3 min 2 7. Udah deh. Nah, nanti sama kalian kalau udah dapet R inverse-nya tinggal disamakan dengan tadi yang Q min P. Ya. Kan kita mau nyari S sama R nih. Gitu kan ya. Nah, berarti kita samakan yang ada S sama R-nya gitu. Nah, yang ada S sama R itu kan ini ya. Ini berarti pasangannya sama ini. Nah, 7 sama 4 min R. Karena seletak gitu ya. Seletak. Nah, ini pun sama. Disamakan ini dengan ini gitu ya. Supaya kita dapat S sama R-nya. Nah, kita coba yang ungu dulu ya. Yang ungu dulu kita kerjain. Maka gitu ya. 4 min R itu nilainya sama dengan 7 gitu ya. Nah, ntar pindah ruas R-nya. Berarti R itu adalah 4 kurang 7. Ternyata R-nya bernilai min 3. Ya. Nah, satu lagi. Untuk yang 2 min S min R. Itu nilainya sama dengan 1. Dimana tadi kita tahu R-nya itu min 3. Berarti min S min 3 gitu ya. Nah, ntar dapat hasilnya 1 sama dengan ini min S ya. Min S 2 tambah 3 ya karena min ketemu min plus itu 5. S-nya pindah ruas jadi S-nya 4. Gitu ya. Nah, S-nya dapat, R-nya dapat, tinggal masukin ke soalnya yaitu S kuadrat R pertanyaannya. Berarti S-nya 4 dikuadratin dikali R-nya min 3 dapat hasilnya min 48. Ya, begitu ya semuanya ya. Yang udah hadir di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, monggo. Kalau ada komentar dulu sebelum lanjut. Ya itu sih caranya ya kalau matriks ya. Semoga ya nanti kalian ketika mengerjakan soal ruang guru ada soal matriks sudah kebayang caranya gitu ya. Tadi yang udah Bapak sampaikan kesimpulannya apa tadi ya? Beberapa poin intinya jadi kalau mau ngoperasin itu harus letak gitu ya. Tadi ya baik penjumlahan maupun pengurangan gitu. Next ya berarti ya. Oke, lanjut berikutnya kalau yang nomor 2. Nah, ini baru nih masuknya ke perkalian. Nah, Bapak coba ajakan dulu ya. Nah, ini khusus materi untuk perkalian 2 kali 2 ini yang sering keluar gitu semua ya. Perkalian matriks 2 kali 2 ordonya gitu ya. Ini yang paling sering ada di soal gitu ya. Ini Bapak mesti kasih tahu dulu caranya gitu ya. Ini cara ngitungnya ini agak beda gitu ya dengan operasi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau perkalian 2 matriks gitu ya, yang ordonya sama-sama 2 kali 2 itu cara ngitungnya gini ya. Jadi jika ada matriks A yang yang unsur bilangan itu A, B, C, D isinya, terus ada matriks lain misalkan B itu isinya E, F, G, H. Nah, maka cara menghitung perkalian A dan B yaitu rumusnya adalah AB sama dengan, nah kalian buat dulu kayak gini nih semua nih ya. A, B, C, D gitu dikali E, F, G, H gitu. Nah, nanti AB-nya itu dihitung nih ya.
Nah, B-nya kalian hitung di sini nanti jadinya sebentar. Nah, biasanya Bapak pakai ini nih. Pakai simbol panah tuh buat pembatas biar nanti kalian ngitungnya nggak ketuk-ketuker. Nah, cara ngitungnya itu berurutan semua ya. Jadi yang namanya nomor kan dimulai dari nomor satu. Ya, sama juga kayak ini ya. Jadi kita mulai dari baris satu ya, baris satu sama kolom satu kita kalikan dulu. Nah, gitu ya. Jadi urutannya gini. Pertama baris satu kita kalikan dengan kolom satu dulu nih, gitu ya. Nah, ntar yang kedua baris pertama kita kalikan kolom kedua, gitu ya urutannya ya. Terus yang ketiga baris kedua dikali kolom ke satu. Nah, ntar yang terakhir baru baris kedua kali kolom dua. Itu urutannya ya. Urutan cara mengalikannya supaya nanti kalian nggak kebalik-balik hitungnya gitu ya. Nah, ini A, B, E, G. Nah, itu cara ngitungnya nanti gini. A-nya dikalikan sama yang E, gitu ya. A dikalikan sama yang E, gitu ya. Ngitung nanti berapa hasilnya. Ditambah setelah itu, ya. Jadi hasil perkalian AE ditambah dengan BG. Nah, itu cara ngitungnya ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Nah, kayak gitu. Terus tanya sebelah sama tadi urutannya yang kedua baris satu kolom dua berarti A dikali F ditambah B dikali H gitu. Ya, A dikali F ditambah B dikali H tutup kurung gitu ya. Terus yang selanjutnya bawahnya ada CE. Berarti C kali E ditambah D sama G gitu. Ya, bener-bener berurutan semua gitu ya. Betul-betul berurutan gitu. Hitungnya. Ntar yang terakhir C sama F gitu ya dikaliin dengan D dan H dikaliin juga baru dijumlah. Ini caranya. Gitu ya. Cara mengalihkan kedua matriks. Messi udah baca kan ini ya Messi ya? Waktu itu ya. Udah kan ya? Iya, Pak. Oke ya. Sip, kayak gini Messi ya. Waktu itu udah pernah belajar Messi di kelas 11 tahun lalu ya. Nah, nah sekarang kita coba nih, kita terapkan di contoh soal dulu ya. Sebelum ke soal ini nih, coba ke soal dalam angka dulu ya. Nah, dia bisa ngitung nggak nih? Hitunglah perkalian dari AB di mana nilai dari A-nya itu adalah misalkan 2 min 3 6 1. Terus B-nya itu adalah 1 0 4 min 5 misalkan. Ada yang mau itu nggak? Coba nih, siapa nih? Coba dicari AB-nya nih. Ada yang mau nyoba nggak? Nah, berarti coba hitung sama-sama. Berarti AB sama dengan, nah tadi caranya gimana semua? Caranya dibikin panah dulu gitu kan ya, Messi ya, dan semua ya. Terus apa lagi? Dari satu dikali kolom satu. Ya, ini benar. 2 kali 1, betul. Terus tambah apa? Ditambah min 3 dikali 4. Ya, mantap. Oke, lanjut. Lagi sebelahnya ini. Urutan ya. Jadi 2 2 kali, kali 0 hmm, ditambah min 3 kali min 5. ya, min 3 kali min 5. Terus kalau yang bawahnya 6 2 kali kali 1 1 tambah, ditambah 4. 1 kali hmm, 4. ya, terus satu lagi 6 kali 0 ditambah 6 kali min 5. 1 kali min 5. Oh iya ya, ya. 1 kali Gantian. min 5. Iya, ya betul ini ya. Nah, coba dihitung nih berapa nih hasilnya nih kalau dihitung nih. Berarti AB-nya berapa tuh? Berarti sama dengan 2 kali 1 kan 2 ya. Nah, 2 tambah min 3 kali 4. Berarti 2 tambah min 12 berapa tuh? Min 10 ya, bener nggak? Min 10. Tak usah hitung Bapak. Ya, semua Iya, bener Pak, nggak? min Coba. 10. Bener ya, min 10 ya. Ah, ah. Oke, terus yang sebelahnya 2 kali 0 0 ya. Min 3 kali min 5 berapa tuh? Min kali min 15. 15. Berarti 15 tambah 0 15. Oke, lanjut. Yang bawahnya gimana hasilnya? Ada yang mau jawab silakan. Yang baris kedua kolom satu berapa kalau dihitung? 6 kali 1
tambah 1 kali 4 gitu. Berapa tuh? 6 tambah 4 ya, berarti 10 gitu ya. Yang ini berapa nih? 6 kali 0, 0 tambah 1 kali min 5. Berapa tuh? Jadinya. Min 6 kali 0, 0, 1 kali min 5, min 5. Min 5 ya? Oke deh. Nah itu jawabannya ya. Terima kasih Aini dan semuanya. Betul ya? Jadi itulah cara menghitungnya ya. Jadi kalian tuh betul-betul mengalihkannya secara berurutan. Jadi jangan sampai ngacak gitu ya hitungnya. Ya benar-benar dimulai dari atas sampai ke bawah gitu terakhir nanti gitu ya. Dan nanti masing-masing perkaliannya di setiap letaknya dijumlah setelah itu. Nah, itu cara ngitungnya gitu ya. Perhitungan dari atau teorinya gitu, cara menghitung perkalian kedua matriks seperti itu ya. Jelas ya? Itu contoh dari Bapak tadi. Nah, sekarang baru deh nanti setelah kalian tadi sudah melihat contoh menghitungnya seperti apa, baru ke soal nih yang lebih mungkin lebih lumayan ya soalnya ya yang Bapak tampilkan barusan ya. Kalau mau nulis dulu silakan mungkin boleh. Yang mau nulis dulu 1 menit ya, mungkin Bapak tunggu 1 menit. Atau yang mau foto dulu boleh, silakan. Ya, oke, udah ya. Nah, sekarang coba nih kita telaah soal ini nih yang di layar kalian masing-masing nih. Kira-kira gimana cara ngitungnya? Ya, coba. Ini Papus ya. Nah, kalau ada yang bisa jawab boleh nih silakan nih yang mau jawab ya, yang nomor ini nih ya. Berarti Papus tuh semua kali ya ini ya. Nah, oke. Kita mulai nih nomor ini ya. Nah, kan ini kita diarahkan buat hitung AB dulu gitu ya. Nah, berarti ini kita dia dibikin panah dulu nih. Baris kali kolom. Nah, dia mau bantu nggak ngitungin berapa nih? Coba silakan semuanya nih. Berarti A dikali apa nih? A sama siapa? A Semuanya? dikali A. Iya benar. Berapa tuh A ini? A kuadrat ya? A kuadrat ya. Nah, terus tambah berapa? Temennya? Ditambah 2A. 2 kali 2 gitu ya? Oh ya, 2 kali 2. Nah, berarti 4. tuh, lanjut. Sebelahnya A dikali siapa? Gantian. Kolom 2. Min 2 ya berarti? Min 2. Min Min 2 2A. A tambah Tambah 2 2. kali 0. 0. Oh ya, sip. Lanjut. Yang bawahnya B kali A. Berarti AB ya? AB. Tambah. Itu 2. Nah, satu 2 lagi. kali 2. Min 2B ya? Betul. Terus B kali min 2 B tambah 1 kali 0 berapa tuh? 0 ya? 1 kali 0, 0. Sip. Nah, nanti ini disamakan dengan ini gitu ya. Disamakan dengan AB yang sudah ada di sini nih. Ya, kiri sama dengan kanan kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira yang mau dihitung duluan siapa nih di sini? Ada yang mau jawab gak? Yang mau dihitung duluan siapa nih di sini? Min Boleh ini dulu 2 kali ya. A Yang paling plus, gampang. Ini paling gampang ini ya. Nih. iya. Ya, betul. Min 2A tambah 0 kan min 2A kan? Nggak ngaruh gitu. Sama dengan min 4 ya Messi ya. Terus apa lagi? Min 2A sama dengan min 4 gitu. Berarti A-nya berapa? 2A sama dengan Hmm, Berarti A-nya 2 ya? A sama dengan 2. Yes, bener. A ini Messi ya. Iya. A-nya 2. Terbukti nggak dia A-nya positif? Kan dia mintanya A-nya positif nih. Terbukti ya? Dengan Enggak. A-nya lebih dari Eh, 0. Berarti A-nya 2 ya? Oke. Kalau yang selanjutnya gimana?
Yang mana lagi kita pakai nih? Misalkan yang bawah nih, langsung ketemu B kan ya. Min 2 sama dengan min 2B ya. Berarti min 2B tambah 0 sama dengan min 2. Berapa B-nya? Dia mau jawab? 1. 1, betul. Ya. Berarti kan jawabannya apa kalau gitu? Kan pertanyaannya kan ini ya. A tambah B ya. A tambah B itu jawabannya apa tuh? 2 tambah 1. 3. Iya. Nah, dihubungin sama ini. 3 sama 4 itu hubungan apa hubungannya? Berarti Q lebih besar daripada P. Yes, betul. Ya, key-nya begitu ya. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Oke, thank you Messi dan semuanya. Ah, ini juga tadi ya yang dijawab. Nah, terus ya. Nih, Pak, kenapa tadi boleh nggak saya pakai ini nih, pakai yang ini nih, yang A kuadrat plus 4 sama dengan 2A tambah 4. Boleh sih tadi ya. Kalau kita coba A kuadrat tambah 4 kan, dia kan seletak ya, sama 2A tambah 4. Nah, ini kan coret 4-nya nih. Nah, kalau pindah luas kan jadi A kuadrat min 2A. Nah, kalau pakainya ini, nanti kalian dapat A-nya dua macam nih, ya. Kalau difaktoring kan A-nya keluar tuh. Jadi A dikali A min 2. Nah, cuman kan kalau A-nya 0 kan nggak boleh tadi syaratnya ya. Syaratnya A-nya mesti positif. Jadi yang diambil pun juga yang ini gitu. Yang diambil ya. Yang ini tidak diambil karena dia tidak memenuhi syarat. Gitu. Ya. Jadi yang memenuhi ya tadi ketika A-nya 2. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pakai baris pertama, kolom pertama boleh gitu ya. Untuk mencari A-nya gitu. Sip. Ya gitu mungkin ya. Untuk nomor 2 ya. Coba ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Sekali lagi, silakan. Ini materi kelas 11, Pak. Ya, ini benar. Ada di kelas 11 yang Bapak share kemarin di grup, ada kan Matrix ya? Iya, ya. Hmm. Nah, udah baca-baca ini, udah baca-baca matanya yang Bapak share. Udah sempet lihat belum? Ah, ini atau belum? Udah, Udah ya. Pak. Heeh. Tapi Matrix nanti diajarnya setelah fungsi komposisi kalau nggak salah deh. Urutannya itu dulu tuh fungsi dulu kalau nggak salah ini. Iya. Ini habis ini mungkin ya, habis ini kita berfungsi nih ya nanti nih. Oke deh, boleh ini kalau misalkan udah belajar duluan gitu ya, biar nanti seenggaknya udah tahu nanti ketika nanti gurunya ngajarin tentang matriks udah tahu duluan gitu basicnya gitu ya. Itu lebih bagus malah ya gitu ya. Oke. Ya udah, next ya. Kalau gitu ya, Bapak hapus dulu ini. Pada kemana ya orang ya? Kirain pada ini banyak yang datang ya. Lanjut dulu ya. Ada Eh, lebaran. oh ada yang udah itu kali ya ini ya. Yang Muhammadiyah ada kali ya. Iya. Hmm. Bapak kemarin nggak bisa main ini Selasa Senin Minggu nggak bisa Bapak ada kegiatan. Tadi pengennya Selasa gitu. Oh, Emang nggak bisa Bapaknya. Bisanya Rabu doang nih paling minggu ini gitu. habis ini nggak bisa lagi apa ya? Kenapa ini? Habis ini habis setelah Rabo nggak bisa lagi ya, Pak. Eh, ini kapan ngerjainnya? Kapan ngerjainnya? Dan mau ngerjain kapan? Tadinya sih sayanya mau Sabtu barengan sama si Hanif kan. Tapi karena diperpanjang kayaknya mau agak lebih lamaan lagi. Oh ya udah. Paling nanti Bapak coba hari apa ya? Rabu Rabu depan juga Rabu, tapi mungkin siang kali. Lihat nanti aja ini ya, belum tahu bisa apa enggak ya. Saya minggu depan takutnya ada agak padat tuh. Kan udah mulai MPLS ya takutnya ya persiapan ya. Lihat nanti aja ya, lihat sikonya ini ya. Nanti apa kabarnya di grup ya. Kalau bisa ya. Dosen. Ya. Siap-siap. Mm. Oh, ini nanya ya di chat ya, baru lihat Bapak nih. Bakal keluar kayak gini. Kemarin sih ada yang udah tes ini gitu. Udah ada yang tes, ada soal matik katanya gitu. Kemarin yang ngomong. Gitu. Oh iya. Katanya Ah, ada 70 soal. 70 kata siapa ini tuh?
Tanya ke kakak yang udah ngerjain. Oh, Kan itu bagi-bagi gitu ya. subbab kan Ah. ada 7, satu subbab ada 10. Maaf kak berisik kok. Oh ya, nggak apa nggak apa. Siap-siap. Oke deh. Ya makasih ini infonya ya. Nanti kabarin aja kalau mau diubah tanggalnya kapan ngejennya gitu ya. Ah, oke deh. Sip. Nah ini satu lagi bentar ya. Untuk determinan matriks dulu nih sebentar. Sebelum lanjut ke fungsi. Jadi yang tadi sempat kita bilang di awal ya. Itu kan ada rumus AD min BC ya. Nah AD min BC ini namanya determinan. Nah, ini yang belum tahu nih ya semua ya. Tadi yang udah kita sebut di rumus sebelumnya tuh yang di inverse kan ada AD min BC. Nah, AD min BC itu namanya determinan. Gitu ya, determinan. Contoh gini misalkan ya, ada matriks A misalkan contohnya 3 4 min 2 sama 3 nih gitu. Nah, ada yang mau ngitung nggak berapa nih nilainya nih? Nah, rumusnya tadi apa? AD min BC gitu ya. Berarti kalau dihitung apa tuh semuanya? AD min BC. Berarti 3 kali 3 dikurang 4 kali min 2. Gitu caranya ya. Kita 9 kurang min 8 kan berarti 9 tambah 8 tuh 17 gitu. Nah, itu cara hitungnya ya kalau determinan ya. Nah, nanti akan kita lakukan di sini di soal nomor selanjutnya nih. Ini soal tahun 2021 nih ya, PK gitu. Nah, jadi kalau ini ada sifatnya sih sebenarnya nanti yang kalian gunakan gitu. Jadi sifatnya itu adalah ketika kalian mengerjakan determinan nih, det ini sama aja kayak ini ya simbolnya ya, kayak mutlak ya, mirip ya. Simbolnya sama kayak ini. Nah, itu bisa dikerjakan secara terpisah dengan syarat ordo atau ukuran gitu. Ukuran dari matriks A dan B itu sama ukurannya. Nah, itu syaratnya ya. Jadi sama-sama misalkan 2 kali 2 gitu. Ordonya gitu ya. Sama-sama 3 kali 3 misalkan. Nah, itu syaratnya ya. Nah, kita akan menggunakan ini semua mengerjakannya nih untuk soal nomor 3. Nah, jadi kita pertama ngitung dulu matriks A berapa determinannya, terus B berapa gitu ya. Nah, kalian hitung nih nanti ya. Berarti ntar kalau dihitung masing-masing determinan kan tadi rumusnya ini ya. AD min BC gitu ya. Nah, berarti kalau ini kan 1 kali 4 A-nya gitu ya. D-nya 4 dikurang B-nya 2 C-nya 3 gitu. Nah, coba dibantu hitung berapa hasilnya? Yang A berapa tuh kalau dihitung? Silakan. Nanti mau ngitung berapa? 1 kali 4 4 ya. 4 Min kurang 6 2. berarti min 2 gitu ya. Min 2. Nah, terus kalau satu lagi yang B nih. Yang B juga sama rumusnya gitu ya. AD min BC berarti 1 kali 4 dikurang MN gitu ya. Berarti sama dengan 4 min MN. Nah, gitu ya. 4 min MN ya. Udah deh. Nah, ntar tinggal masukin ke sini. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Nilai det AB-nya kan 8. Nah, berarti ntar tinggal kalian samain deh. Ya. Tinggal kalian samain dari hasil perhitungan tadi nih. Ya. Nah, coba di sebelah sini aja ya. Nanti dihapus dulu. Bentar. Iya. Nah, berarti ntar jadinya kan det AB-nya kan nilainya 8 tuh tadi. Nah, kita masukin nih tadi kalian antara A dan B-nya masing-masing yang udah kita hitung sama-sama tadi. A-nya min 2, B-nya itu 4 min MN sama dengan 8. Nah, ini dihitung secara aljabar gitu ya. Ini 8 bagi min 2 kan min 4 nih. Gitu ya. Nah, berarti nanti 4 min MN sama dengan min 4. Nah, berarti ntar pindah ruas, min MN jadi positif. Nah, ini min 4 pindah jadi plus gitu ya. 4 tambah 4, maka MN-nya adalah 8. Pas banget ya. Pertanyaannya MN, berarti jawabannya 8. Gitu ya. Ah, ah, palingan. Oke, sudah clear ya, matrix ya. Gimana nih? Ada komentar lagi? Mungkin sekali lagi semuanya. Silakan kalau mau nulis dulu boleh. Atau mau ditanyakan dulu ya. Sebelum lanjut.
Pak, itu yang tadi yang dimaksud syarat ukuran sama itu maksudnya gimana? Syarat ukuran sama tuh gini, ini misalkan kalau A-nya, ini kan tentang determinan ya. Kalau determinan itu kan khusus untuk matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama ini. Misalkan kalau barisnya ada dua macam, ada banyaknya dua buah, berarti kolomnya juga harus ada dua buah gitu ini. Itu namanya matriks yang sama ukurannya gitu. Itu maksudnya ya tadi ya. Misalkan A-nya 2 kali 2 nih, berarti B-nya juga harus 2 kali 2 ini. Nggak boleh beda gitu. Terus kalau A-nya 3 kali 3, berarti B-nya juga 3 kali 3. Tapi ini beda rumus sih. Nanti ada lagi rumusnya gitu ya. Ini khusus untuk rumus yang ukurannya 2 kali 2. Yang A, D, min, B, C tadi gitu ya ini ya. Itu khusus buat ini aja gitu. Kalau ini ada lagi, beda lagi rumusnya gitu. Tuh ya. Ya gimana ini? Itu maksudnya ya. Kalau sama itu ini ya artinya ya. Yang dimaksud sama tuh ini. Jadi kalau ada matriks A 2 kali satu, B 2 kali satu nggak bisa itu pakai ini. Nggak boleh ini. Nggak berlaku, nggak bisa. Ya, kayak gitu. Harus sama ukurannya gitu. Mana ini ada Maksudnya tuh jumlah angka yang ada di dalam kolom matriks ya gitu. begini ini nih. Misalkan tadi A B C D misalkan ya. A B C D nih isinya nih. Nah, yang dimaksud banyaknya baris dua buah itu ini nih dihitung. Barisnya ada satu, dua gitu ini horizontal. Terus kalau kolomnya satu, dua. Nah, gitu maksudnya ya. Itu ada dua macem gitu. Kayak gitu. Maksudnya dua kali dua itu itu Oh, ya. jadi Banyaknya. Ah, matriks itu ada banyak nanti ya, Pak. Bisa jadi kolomnya ada 3 atau 4 gitu bisa. iya bisa ini betul. Tapi kalau Oh, materi oke ini Pak, sih, makasih. iya sama-sama ini. Tapi kalau materi ini sih biasanya yang dua kali dua aja ini khusus gitu. Determinan soalnya kan dia definisi Oh, untuk matriks yang ukurannya sama gitu. Kalau dua-dua. oke. Oke. Yap. Ada lagi? Kayak gitu ya. Jadi yang sama ukurannya maksudnya pas kita hitung tadi. Ya. Oke, ini gak sama kan ini ya. Misalkan gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sama nggak ini? Tuh. Ini sama nggak? Kalau dihitung. Sama kan ya? Satu, Iya. dua, tiga. Ya nggak? Ah, Ada tiga barisnya. Kalau ini kolomnya ada tiga juga nggak? 3. Iya, satu, dua, tiga. 3. Gitu. Kolomnya juga ada tiga. Oke, makanya dia ordonya nanti kalau tulis tiga kali tiga gitu. Ya. Mm. Sip. Oke, deh. Ya, kalau nggak ada komentar, next ya. Kita masuk ke materi fungsi. Kayaknya ini lebih tekankan ini dulu aja kali nggak apa ya. Nanti kalau emang nggak kejar, mungkin nanti coba di pertemuan berikutnya aja ya. Kalau nggak semua kejar soalnya gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini namanya fungsi komposisi ya. Komposisi itu kayak modelnya kayak substitusi aja sih pengerjaannya gitu ya. Jadi gini, mungkin Bapak coba kasih teorinya dulu ya. Jadi, misalkan kita punya fx nih ya. Punya fx yang nilainya itu sama dengan eh, ax tambah b misalkan ya. Contoh misalkan. Terus gx misalkan fungsinya itu adalah x tambah q misalkan. Ini contoh ya. Nah, yang namanya komposisi itu, ini komposisi ya artinya ya, simbol O ini ya. Jadi yang ada simbol O ini dia artinya komposisi ya. Nah, maksudnya ketika kalian ingin mengkomposisikan dua buah fungsi, maka yang disubstitusi itu adalah yang bagian keduanya nih, gitu ya. Misalkan F. Nah, gini contohnya nih misalkan ya. F komposisi GX. Nah, itu secara notasi lainnya itu artinya di kalian mensubstitusi fungsi G ke dalam F. Nah, jadi yang ada XX-nya nanti itu kalian ganti jadi GX. Contohnya ini misalkan nih. Nah, ini nih ya. Kalau kita kerjakan FGX nih, F komposisi GX misalkan ya. Nah,
Itu kan berarti tadi yang disampaikan ya. Jadi fungsi G ini yang akan menggantikan X pada F gitu. Nah, kita tulis dulu G-nya. Nah, G itu kan nih ya G-nya ya. G-nya itu kan PX tambah Q nih. Nah, kayak gitu. Nah, berarti PX tambah Q ini yang akan menjadi pengganti X yang ada di F. Tuh, kayak gitu. Ya, yang Bapak bunderin itu kan ada X tuh di F ya. Nah, itu digantikan oleh ini. Digantikan oleh PX tambah Q. Jadi nanti semuanya penulisan F-nya itu bukan AX tambah B lagi, tapi A dalam kurung PX tambah Q tambah B. Nah, ini jawabannya gitu ya. Seperti itu caranya. Ya, penggantian variabel dengan fungsi komposisi yang ditanyakan gitu. Nah, di sini kan yang dikomposisin kan G-nya nih. Nah, G itu yang akan menjadi pengganti dari F gitu. Itu ya semua ya. Jadi G-nya masuk ke dalam F. Nah, masuknya itu adalah mengganti X yang ada di F. Pokoknya yang ada X-X-nya itu kalian ganti nantinya gitu. Ya. Nah, hal yang sama juga dilakukan kalau misalkan fungsinya itu adalah G komposisi F gantian misalkan ya. Misalkan G komposisi F misalkan ya. Nah, berarti kalian di sini menggantikan X yang ada di G menjadi FX gitu. Ya. Nah, berarti tadi misalkan ini nih ya. Nah, berarti tadi F-nya yang bernilai AX tambah B kita tulis dulu gitu di sini ya. Ditulis dulu. Nah, AX tambah B inilah yang akan mengganti X yang ada di G. Nih, yang warna oranye ya. Yang warna oranye ini yang akan mengganti X menjadi AX tambah B ya atau jadi FX nanti bentuknya ya. Nah, yang warna oranye itu yang kita ganti karena dia awalnya dari F dulu mulainya, dalamnya dulu gitu ya. Nah, nanti jawabannya P dikali X-nya diganti AX tambah B tambah Q. Nah, itu ya caranya untuk teori awalnya. Coba sebelum ke soal nih, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Sebelum ke soal nih, coba. Itu komposisi kayak gitu ngerjainnya ya tadi ya untuk soal ini. Nanti kita bedah nih soal ini gimana cara ngerjainnya ya. Tadi baru masuk teori dulu nih. Coba ada pertanyaan nggak? Silakan. Boleh kalau mau nanya dulu nih. Sepertinya nggak ada yang nanya ya. Berarti bisa lanjut kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke. Eh, ini Bapak hapus dulu ya yang ini nih. Kalau nggak ada komentar ya. Mungkin bisa dibantu yang lain Messi dan semuanya yang soal ini bagaimana ngerjainnya gitu ya. Tadi udah Bapak kasih pengantar nih ya. Cara pengerjaan dari FOG maupun komposisi GOF gitu ya. Nah, ini Bapak hapus dulu yang ini. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang ada di soal ini. Nah, coba kita ikutin ya. Nah, kan ini kan katanya F komposisi G sama dengan G komposisi F ya. Berarti ditulis seperti ini nanti ya kalian ya. F G X gitu. Nah, kan sama dengan G F X kayak gitu ya. Nah, ini coba kita mulai kembali. Kita lihat F dalam kurung. Nah, yang mana G-nya semua? Nah, itu kita masukin ke sini G-nya. Nah, G-nya apa? G-nya X1. Berarti diganti di sini. Nah, kayak gitu nulisnya ya. Nanti yang ada G di sini kita ganti dulu jadi X plus 1 sesuai dengan soalnya. Nah, terus yang sebelah kanan di sini ada GFX berarti F kita tulis dulu AX min 1. Nah, ini masing-masing punya karakter sendiri gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, yang FGX dulu, kan tadi FGX itu sama dengan FX plus 1 ya. Dari sini awalnya nih. Nah, X plus 1 inilah nantinya semua yang akan menggantikan X yang ada di F nih. Nah, yang Bapak titikin warna merah nih. Kan ada X tuh. Nah, X-nya itu diganti nanti. Diganti jadi apa? Yaitu jadi A
dalam kurung X tambah 1 lalu kurang 1. Kayak gitu. Cara penggantinya ya. Sekali lagi, X yang Bapak titikin warna merah ini diganti jadi GX atau diganti jadi X plus 1 dalam hal ini gitu. Ya. Nah, terus tadi kurang 1. Nah, lanjut. Sebelah pun sama gitu ya. Nah, ini kan ada AX min 1 nih. Ada AX min 1 itu disubstitusi ke G gitu. Nah, G kan ada X nih di sini ya. Ada X di sini. Nah, ini juga kita ganti. Kita ganti menjadi apa? Yaitu menjadi AX min 1 terus ditambah 1. Nah, kayak gitu cara pengerjaannya. D ini tinggal dioperasikan dengan aljabar gitu. Ini min satu satu habis ya. Terus ini A-nya dikali ke dalam gitu ya. Nah, berarti jadi AX tambah A min satu sama dengan AX. Nah, ini pindah ruas jadi AX min AX tambah A min satu sama dengan nol. Ini habis coret. Nah, ini min satu ke kanan jadi A-nya bernilai 1. Gitu deh. Ya. Nanti kan dapat A-nya 1 tuh. Berarti kan fungsi fx-nya sudah komplit ya. Sudah bukan dalam bentuk A lagi, tapi karena A-nya 1 berarti fx itu adalah 1x min 1 namanya ya. Atau x min 1. Kayak gitu. Ya. Nah, terus abis itu selanjutnya ya karena di sini nilai dari A-nya 1, ya udah kita tinggal cari ini aja deh selesai gitu ya. Nah, kalau ini kan udah pernah dibahas di SMP gitu ya. Kalau F2 kan berarti kita masukin X-nya 2 gitu ya. Atau udah sering dibahas juga di kelas gitu ya tentang fungsi aljabar gitu ya. Nah, berarti ntar kalau dijalankan dia jadinya seperti ini. Sebentar. Jadinya itu nanti eh F2 berarti sama dengan 2 min 1 ya. Itu hasilnya 1. Kalau yang satu lagi G1 itu masukin ke fungsi G ketika X-nya 1 gitu ya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini kita kurangin karena operasinya pengurangan. Berarti jawabannya min 1 yang D. Gitu. Nah, itu ya untuk cara dari fungsi komposisi. Coba untuk yang hadir di hari ini ada komentar nggak? Silakan. Ada yang masih bingung kira-kira dari soal ini? Boleh Itu disampaikan. Pak Sandy Hmm. yang bagian F dalam kurung X plus 1 sama dengan G dalam kurung AX min 1 kan setelahnya itu jadi A dalam Hmm. kurung X plus 1 min 1. Nah, itu yang baris itu dapat dari mana, Pak? Gimana? Yang apa itu? Yang bingung? Yang mananya? Yang tiba-tiba F X plus 1 sama dengan G dalam kurung AX min 1 itu jadi kayak gini. Jadi ada Oh ya, ya. A-nya, jadi Gini, gini. ada min 1. Kan tadi kan fx itu di soal apa ini? Di soal fx itu kan ax min 1 ya, bener nggak? Iya, Nah, ketika x-nya kita ubah jadi x plus 1, berarti ini berubah juga dong. Ya nggak ini, x-nya. iya. Jadi apa berubahnya? Kalau ini x plus 1, berarti berubahnya juga dalam x plus 1. X plus 1. Nah, dari situ ini ya. Ah, ah. Terus kalau Bapak ganti ini jadi F3X, berarti ini akan jadi apa antara ini X ya? Jadi tiga Sama x juga juga. 3X juga. Benar. Jadi 3X. Kayak gitu ya. Oh, Gimana? oke, Pak Sen. Oke, sip. Ada lagi mau nanya, boleh? Avela, Maulida, atau Messi mungkin? Silakan. Oh iya, makasih Messi ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, makasih Makasih ya, Messi ya. Pak. Oke, sama-sama. Ya, Gebi selamat datang, Gebi. Baru masuk ya. Ya, boleh. Silakan yang mau nanya dulu sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut ya, silakan kalau ada yang mau nanya dulu ya.
Oke, nggak ada komentar sepertinya ya semuanya. Berarti bisa lanjut dulu. Ini Bapak hapus kalau sudah ya, kalau nggak ada komentar. Ya, berikutnya nomor selanjutnya nih Bapak hapus ya. Oke, nah ini ya masih sama ya. Jadi sistemnya masih sama dengan tadi, gitu ya. Kita mengerjakan dalam komposisi. Nah, tapi mungkin yang belum tahu ya, di sini ada fx-1 ya. Biasanya kan kalian tampilannya dalam fx nih. Nah, ini agak beda nih pengerjaannya ya. Kalau ini agak beda pengerjaannya gitu ya. Kan kita belum nemu fx-nya nih. Ya, berapa? Berarti kita cari dulu. Nah, cara pengerjaannya yang belum tahu, Bapak ajarkan dulu. Jadi ini kita misalin nanti. Ya, kita misalin dengan variabel lain. Misalkan nanti x-1 itu adalah y. Nah, kita jadiin x sama dengan gitu. Berarti kan min satunya pindah ruas gitu. Ya, ini pindah ruas jadi y tambah 1. Maka nanti ini akan berubah jadi fy. Nah, berarti ini x yang ada di sini kita ganti. Jadi 2 dikali, ini sistemnya kita tadi ya, mirip ya. Penggantian variabel, x-nya diganti jadi y tambah 1 terus tambah 1. Berarti fy itu akan dapat nilainya adalah 2 kali y 2y, 2 kali 1 2 tambah 1. Berarti fy-nya adalah 2y tambah 3. Nah, ini bisa kita y-nya bisa kita ganti lagi jadi x. Berarti ini pun juga akan keganti jadi X gitu ya. Berarti Fx adalah 2X tambah 3. Itu dulu ya yang pertama ya. Jadi biar kalian tahu juga nih kalau Fx itu apa sih fungsi aslinya gitu ya. Karena ini kan bentuknya masih dalam X min 1 kayak gitu. Ya. Oke lanjut. Nah ini ya. Kalau ini kan FOG nih ya. Nah FOG kan tadi definisinya udah Bapak sampaikan. Dia artinya G masuk ke dalam F. Nah, di mana fgx-nya adalah 2x kuadrat tambah 4x tambah 7 gitu ya. Nah, berarti kan kita udah punya fx nih tadi. Nah, x yang ada di sini bisa nih kita ganti nih ya. Bisa kita ganti jadi gx ya. Nah, berarti otomatis ini pun juga berubah ntar yang ditemin ya. Yang ditemin berubah jadi gx. Berarti 2gx gitu ya nulisnya tambah 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 7. Nah, dapet target X ya gitu ya. Nah, ini pindah ruas dulu, 3-nya ke kanan. Berarti 2gx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 7 min 3 gitu. Ya. Nah, berarti 2gx adalah sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, ini karena dua kalinya ya. Berarti tinggal bagi dua aja semuanya dibagi 2 itu jadi x kuadrat plus 2x plus 2. Begitu. Nah, ntar tinggal masukin deh G-1. Berarti kan kalau G-1 kan X-nya diganti jadi min 1 tuh. Berarti min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 gitu ya. Tambah 2. Nah, ini kalau dihitung jadinya 1 kurang 2 tambah 2. Itu jawabannya 1. Min 2 tambah 2, 0 gitu ya. Nah, itu ya tadi apa yang dapat sampaikan di soal sebelumnya kembali diterapkan di sini. Nah, sekali lagi yang ditemin ini adalah sebagai pengganti dari X ya, karena G ini masuk ke dalam F ya. F komposisi G sekali lagi artinya adalah G-nya yang akan menggantikan X pada F gitu. Ini diganti jadi GX tadi ya yang sampaikan ya sebelumnya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan nih semuanya, boleh? Kalau dia mau nanya, monggo ya, silakan. Coba dia mau nanya boleh, silakan. Gak apa-apa, Bapak tunggu. Kalau dia mau nanya nih.
Nah, nampaknya belum ada ya pertanyaan ya. Semuanya udah jelas ya tadi. Oke, Bapak tunggu sekali lagi deh yang masih mau nulis dulu mungkin boleh. Belum lanjut ya. Ya, next ya berarti ya. Kalau nggak ada komentar, ini Bapak hapus dulu. Oke. Untuk selanjutnya nomor berapa nih? Saya 7 ya. Saya 7 sepertinya masih ini. Nah, ini yang katanya kemarin yang udah tes, bilangnya sih udah ada ya, ada di soal ya tentang inverse. Nah, mungkin yang belum tahu definisinya nih, Bapak harus kasih tahu kalian dulu nih, ya, cara pengerjaannya seperti apa gitu ya. Jadi gini, ya. Jadi untuk definisi inverse fungsi, jika ya, nih Bapak tulis dulu materinya ya, inverse fungsi ya. Jadi gini ya, jika gitu ya, jika fx sama dengan y, maka itu artinya sama aja dengan f inverse y sama dengan x semuanya gitu ya. Ini yang harus kalian ketahui dulu nih di awal. Artinya sama. Jadi ketika misal kalian kerjakan misal gini ya, fx sama dengan 3x tambah 1. Itu sama aja gitu ya. Artinya dengan f inverse 3x plus 1 sama dengan x. Ini sama artinya gitu. Ya. Nggak ada bedanya kalau dibalik. Ya. Itu secara teori. Nah, supaya ini kalian nggak bingung pas ngerjain soal tentang ini. Jika keluar ya di soal ruang guru ya. Jika ada ya. Soal kemarin ada yang ngerjain, ada katanya gitu. Ya, ada yang udah ngerjain tuh ada gitu. Oke. Nah, kalau ini untuk soal nomor 1 yang ada di set 7 ini, itu contohnya ya. Cara pengerjaannya seperti apa? Kita lihat di sini kan diketahui fx nilainya adalah 3 pangkat x min 1. Nah, kalau kita ikuti secara teori tadi, ini artinya ekuivalen atau setara dengan f inverse gitu. Dalam kurung 3 pangkat X min 1. Itu A ini dan semuanya ya. Dibalik sama dengan X. Nah ini artinya sama aja. Nah gitu. Nah setelah sampai sini. Nah kita lihat pertanyaan soalnya. Kan yang ditanyakan itu F inverse 81. Ya. Anggaplah ini hasil akhirnya P misalkan ya. Nah berarti kalian pertama cari ini dulu nih. X-nya. Nah ini kan udah ketahuan nih di pertanyaan soal sama langkah awal yang kalian kerjain tadi kan ada yang bentuknya sudah dalam inverse gitu. Yaitu sama-sama ini nih, F inverse gitu ya. Yang tadi sebelumnya di soal jadi F inverse 3 pangkat X min 1. Di pertanyaannya F inverse 81. Berarti kan sama-sama inverse nih. Nah, karena sama-sama inverse berarti bisa kita setarakan bentuknya gitu. Menjadi 3 pangkat X min 1 yang nilainya sama dengan 81. Nah, ini materi kelas 10 nih. Semuanya nih. Masih pada inget gak nih? Nyari X gimana? Dia mau jawab? 81-nya diapain dulu waktu itu di kelas? Dijadiin pangkat apa bilangan eksponen. Nah, 81 itu berapa sih 3 kira-kira? pangkat 4. Iya benar ya. 3 pangkat 4. Berarti 3 dicoret ya ini ya. Iya, Iya, berarti ntar X min 1 nilainya apa? sama dengan 4. Berapa X-nya berarti? Pindah ruas, min satunya jadi plus. Berarti 5 5. jawabannya. Betul ya. Dah kayak gitu. Udah jawabannya ketemu deh. 5-nya masukin ke sini. Pas banget kan pertanyaannya kan nyari ini X. Ya. Atau P. Nah, karena P sama dengan X ya udah berarti jawabannya 5. Gitu. Nah, itu ya. Cara ngejain inverse fungsi. Jadi dibalik sifatnya nanti. Nanti diajarin sih ini di kelas 11 ya. Ada ntar diajarin sih nanti. Insya Allah ya.
Jadi udah tahu duluan gitu ya konsep awalnya nih semuanya yang kelas 10 ya gitu. Sudah diajarkan dari awal gitu. Ya, udah tahu konsep awalnya gitu. Iya. Mana? Ada pertanyaan dulu nggak? Iya, Pak, pada pergi. Gimana? Ada bagi ya? Tinggal 3 orang ya? Kalau gitu kita Ya, bahas ini aja dulu kali nggak apa ya? Nanti penanya nyusul kali ya di pertemuan berikut aja ya. Kapan ya? Ya udah. Tanggung lah ini jangan kabur dulu ya. Tanggung tanggung. Bentar lagi deh, bentar lagi ya. saya Eh, nggak kemana-mana, Pak. kenapa? Nggak kemana-mana. Tadi kan Iya. tadi pagi saya lebaran juga nggak ngapa-ngapain. Oh ini ya Muhammadiyah ya. Iya, Oh iya ya. Kalau bapak besok puasa ya Pak sekarang. iya betul. Oke deh. Ya udah kita ngabisin sampai nomor 8 kayak dulu ya. Tanggung deh lagi deh tentang invest ya. Gimana? Aman ya semua ya. Biar bisa lanjut satu lagi deh. Nanti biar kita ending aja kali ya karena ya hadir nggak banyak nggak apa-apa. Yang dia udah tahu gitu, udah tahu ini tentang fungsi yang mematik gitu ya. Dua itu ya. Soalnya ada yang ini soalnya ada yang ngabarin sih kakak kelasnya yang ngerjain katanya ada soal tentang invest gitu sama matrik gitu. Takutnya ada lagi di kalian nanti gitu. Oh, emang soalnya bakal beda Pak. Maksudnya kayak Oh nggak nggak tahu sih, disamain semua peserta. nggak Nggak tahu tahu ya. deh kalau itu, nggak tahu. Tapi sih kayak sama deh ini deh kayaknya deh, Iya kan? kayaknya Hmm. sama deh kayaknya deh, harusnya ya. Tapi ya nanti aja coba. Ini mau ngujiin sekarang nggak ya, belum siap ya. 70 soal. Banyak ya. Itu mendingan ngerjainnya hari apa enaknya ya? Libur sih pas Sabtu apa enggak Minggu. Iya bener, 1 minggu aja ya. Tanggal 8 aja ini masih bisa kan tanggal 8 ya? Iya bisa. Iya, ya udah deh, ben aja. Sip, ya udah satu lagi berarti ya. Sebelum ada yang datang nih siapa nih? Ya, Isna baru datang. Udah mau ending nih lagi nih. Soalnya kan nggak banyak yang datang gitu. Jadi nggak apa deh Isna ya. Satu lagi deh tanggung. Yuk, nih ikutin kayak tadi ya semua ya. Coba ini dan semua lihat di sini nih. Ini soal nih. Fx adalah Ax min 3b/2. Nah, pertanyaan soalnya kan ini ya. F inverse 2 sama apa? F inverse 1 gitu. Nah, coba gimana tuh caranya? Tadi sifatnya. Ada yang mau jawab? Gimana tadi? Diulang sekali lagi jika apa? Jika fx sama dengan y, berarti kan setara dengan f inverse y sama dengan x ya? Ini ya. Iya. Nah, berarti kalau ini apa nih jadinya nih? Bisa dibikin apa bentuknya? Bisa dibikin bentuknya dalam f apa? Fx sama dengan y kan, bener nggak? Iya. Benar. Berarti apa tuh jadinya? Sama aja kayak f1 sama dengan Dua. dua. Kalau ini gimana yang ini? Ini berarti jadi apa? Jadi F2 sama dengan satu. iya F2 sama dengan satu gitu. Udah ini ngerjainnya gimana nanti? Pakai substitusi. Ya jadi kita mulai dari F1 dulu nih. Berarti kalau F1 kan berarti ketika X-nya 1 ya. Nah, ke sini masukinnya ya. Berarti apa tuh ntar? A dikali apa X-nya? Diganti 1 ya. A kali 1 min apa? Min 3b/2 sama dengan 2. Terus kali silang ya. Jadi apa ntar? A kali 1 kan A ya. Nah, A min apa? Min 3B sama dengan 2 kali 2 apa? Em, 4. Ya, 2 kali 2 4. Oke. Terus satu lagi ada yang mau nyoba bantu silakan. Kalau F2 sama dengan 1 berarti apa tuh artinya? Ada yang mau jawab? Kalian? A A kali apa ini? X-nya dikali dua 2. Min min 3B 3B per per 2 2 sama dengan sama dengan satu. 1. Betul. Terus kali silang ya. Berarti 2A min 3B sama dengan 2 ya. Dua. Sip. Kalau ada dua variabel yang belum tahu, cara nyarinya diapain? Di apa? Dis. Eliminasi Apa betul. tuh dis Iya, eliminasi? eliminasi ya. Bisa di
langsung dilangkah nggak nih siapa nih? Bisa langsung nggak nih? Ya bisa deh nih. Ada yang sama Bisa. ya? Iya, yang 3B sama nih. Berarti dikurang ya. Habis. Nah, A dikurang 2A apa nih? Jawabannya nih. A kurang 2A berarti min A ya. Min A. 4 kurang 2 berapa tuh? 4 kurang 2 itu apa? 2. 2. Nah, kalau min A sama dengan 2 berarti A-nya berapa? Min 2. 2. Iya benar. Kalau A-nya min 2 berarti B-nya berapa? Tinggal disubstitusikan ya. Nah, mau pilih yang mana nih? Yang paling gampang. A min 3B. Ya boleh A min 3B sama dengan 4 ya. Dengan 4. Berarti A-nya min 2, berarti min 2 min 3B sama dengan 4, pindah luas ya. Berarti min 3B sama dengan berapa ini? 4 plus 2. Berarti min 3B sama dengan 6 gitu ya. Nah, berarti berapa B-nya? 6 dibagi min 3 itu berarti Min min 2. 2. Oke. Nah, udah tinggal jawab soalnya ya. Berarti 2A min 5B berapa hasilnya? Kali A-nya min 2, kurang 5 kali min 2 ya. Nah, tinggal dihitung silakan berapa tuh hasilnya? 2A min 5B berarti 2 kali min 2 dikurang 5 kali min 2 juga ya. Kebetulan sama nih AB-nya. Berapa hasilnya ini nih kalau dihitung? Berarti ini min 4 ya. Min 4 terus min ketemu min plus. Berarti plus berapa tuh? 5 kali 2. 10. Nah, berarti 10 kurang 4 berarti 6. 6. Iya, kayak gitu. Ya. Jadi 10 kurang 4 jawabannya 6. Oke. Gimana jelas ya? Yang tadi ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya udah. Gimana? Cukup dulu ya kali ya buat hari ini ya. Berarti kita bahas PK dulu aja nggak apa-apa. Nanti minggu depan coba cek hari apa yang bisa ya. Bedanya